kabar saudara? Kita berjumpa kembali sahabat YKB dalam Wasiat Kekal. Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Renungan kita Selasa 8 November 2022 diberi judul Menyalakan Daya Kasih dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa biarlah kami terus hidup bersama Tuhan dengan pimpinan Tuhan sehingga kami boleh senantiasa menyatakan, melakukan yang Tuhan kehendaki. Berkati kami melalui firman Tuhan dan perenungannya hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayat nas kita dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Demikian. Dan inilah perintah baru itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Saudara, ada salah satu tokoh pemikir Kristen Rusia, agak susah namanya, semoga saya benar menyebutnya, Vladimir Sergeyevich Solovyoy. Agak salah kayaknya saudara, tapi kira-kira seperti itu. Dia cukup berpengaruh hingga sekarang. Solovyov menulis banyak puisi dan buku. Salah satu bukunya adalah The Meaning of Love. Dalam buku itu Solovyov menyinggung tentang 2 daya yang bekerja di dalam diri setiap manusia. Ada 2 daya nih, daya egoistik tapi juga daya kasih. Solovyov berharap setiap orang menyalakan di dalam dirinya daya kasih kepada sesama dan ciptaan Tuhan lainnya. Ada daya yang bekerja di dalam diri berupa egoistik dan daya kasih. Nah, dia berharap setiap orang menyalahkan daya kasihnya kepada sesama, kepada ciptaan Tuhan lainnya, dan tentu kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam surat 2 Yohanes, si penulis menuliskan sebuah pesan. Katanya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. 2 Yohanes 1 ayat 6. Perintah ini dinyatakan konon oleh Yohanes ketika ia mendapati bahwa ada banyak penyesat yang berusaha supaya jemaat melupakan dan meninggalkan Injil Kristus. Rasul Yohanes terus mengingatkan jemaat untuk hidup dengan mewujudkan kasih sebagaimana perintah Allah. Nah, saudara, mewujudkan kasih ini adalah karya dan pekerjaan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus melakukannya, masa sih kita sebagai orang percaya gak melakukannya? Bukankah kita diberi tugas untuk mengimitasi, meneladani, dan meneruskan kasih Yesus? Tugas kita sebagai orang percaya adalah mengalami kasih Kristus dan meneruskan kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pada sesama, pada ciptaan Allah, tetapi juga pada Allah sendiri. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Solovyov, kita diajak untuk menyalakan daya kasih, bukan daya egoistis loh ya, dalam hidup kita setiap hari, khususnya kepada orang-orang yang memang sulit dikasihi. Apa bedanya kalau kita mengasihi orang yang dikasihi dengan orang-orang yang tidak punya daya kasih dari Tuhan? Tentu ada rintangan, ada tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, segera setelah kita minta Roh Kudus bekerja dan menolong kita, maka daya kasih itu akan terus membara di dalam hati kita dan akan tumpah kita nyatakan. Dengan klik menyalakan daya kasih, kita mempraktekkan perintah baru yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Refleksinya buat kita, apakah kita mau menyalahkan daya kasih dengan cara mula-mula hidup berpusat pada Allah yang adalah kasih? Mari saudara, fokuskan diri pada kasih Allah, alami kasihnya, tumpahkan kasihnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon biarlah daya kasih menjadi pemimpin dalam hidup kami, dan kasih Tuhan yang kami rasakan boleh kami syukuri, nikmati, dan tumpahkan pada sesama.
setiap hari, khususnya ketika kami juga mengalami rintangan dan tantangan dalam mengasihi pada siapapun yang mudah maupun sulit dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus yang Roh Kudus-Nya bekerja di dalam kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.